Saudara-saudari yang terkasih, para frater yang terkasih, Shalom. Setiap tahun dalam kalendarium liturgi gereja, kita akan selalu bertemu dengan masa ini. Kita akan selalu menjalani, memasuki, menghayati yang namanya masa Prapaskah. Dan masa Prapaskah diawali dengan hari Rabu Abu pada hari ini. Dan hari ini tanda awal masa Prapaskah dengan pemberian atau penandaan abu. Masa Prapaskah dijalani selama 40 hari. Dan ini adalah masa perkenanan Tuhan. Masa penyelamatan Tuhan. Dikatakan tadi dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dalam bacaan-bacaan pada hari Rabu ini, kita menemukan seruan pertobatan yang sama. Bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil. Dan dalam bacaan Injil khususnya kita disuguhkan 3 praktek asketis rohani dalam hidup beriman. Apa itu? Yang pertama bersedekah, yang kedua berdoa, dan yang terakhir berpuasa. Yang pertama bersedekah. Sedekah di dalam bahasa Ibrani adalah sedekah, yang sama dengan bahasa Sansekerta derma. Apa artinya sedekah atau berderma? Yakni pemberian kepada orang lain atas dasar kemurahan hati atau satu niat untuk berbuat baik. Dan ini tidak asing bagi orang Yahudi karena merupakan satu kewajiban etis beribadah berdasar tradisi Yudaisme rabbinik dan terpelihara dari generasi sampai ke generasi. Sepadan dengan kata keset atau sadak yang menjadi sifat Allah yang maha rahim, panjang sabar, pengasih dan penyayang, besar kasih setianya. Dikatakan dalam bacaan pertama. Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Jadi sedekah atau keset atau sedek ini adalah sifat Allah yang sungguh mengasihi, menyayangi, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jadi ketika kita akan bersedekah, maka sesungguhnya kita mengambil bagian, turut serta, mengalami dan mempraktekkan apa yang namanya keset atau sedek, atau ambil bagian dalam sifat Allah. Bagaimana Yesus katakan, kalau kau bersedekah, memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan lihat. Memberi dengan tangan kanan berarti jangan sampai diungkit-ungkit atau ditunjuk-tunjukkan. Kitab suci bilang jangan kau canangkan. Sekarang tidak, Ji. Memberi dengan tangan kanan, tangan kiri selfie. Serak. Oh, di mana-mana. Tunggu, belum difoto. Ulang nih, sabar. Baru memberi dengan tangan kanan, tangan kiri selfie. Padahal dari dulu Tuhan bilang, jika engkau memberi dengan tangan kananmu,
jangan diketahui tangan kirimu. Poin yang kedua, berdoa. Berdoa mengandung gagasan meminta, memohon, bersyukur, memuji Allah. Dalam bahasa Ibrani yang agak umum dimengerti dengan tefilah, yang ada kaitannya dengan tefilin, tali sembayang. Orang yang berdoa harus pakai tali sembayang. Dan karena pakai tali sembayang, maka gampang dilihat agak berbeda dengan orang pada umumnya. Dan mereka perlihatkan memang. Kau lihat panjangnya. Diperlihatkan berdoa. Praktik orang berdoa sebelum pembuangan di Babel, saat pembuangan di Babel, sesudah pembuangan di Babel, sampai masa para rasul gereja perdana terpelihara terus. Sampai detik ini mendapat bentuk yang seragam. Bahwa pertama-tama adalah selalu seruan memohon pertolongan Tuhan. Pada akhirnya orang menemukan bahwa berdoa bukan lagi semata-mata minta dan mengemis kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan diperintahkan untuk mengabulkan doa kita. Tetapi sekarang ini perenungan diajak lebih mendalam. Bahwa berdoa sesungguhnya merupakan satu pengakuan kepada kehendak ilahi. Mau Tuhan kabulkan ya urusan Tuhan, dikabulkan besok ya urusan Tuhan, asalkan kita tetap setia, berdoa dan memasrahkan hidup kita kepada kehendak ilahi. Poin yang terakhir, berpuasa. Berpuasa artinya mencari hadirat Allah dengan merendahkan diri di hadapannya, memohon ampun dan pemulihan dari Tuhan, sebagaimana tercatat di dalam Imamat pasal 16 ayat 29 sampai 31. Jelas aturan-aturan tentang berpuasa di sana. Ketentuan berpuasa ini sudah sejak lama, bahkan sebelum adanya kitab Imamat. Orang sudah mempraktekkan hidup asketis. Saya tidak makan. Bentuk dari supaya roh saya semakin dekat dengan Allah. Musa berpuasa, Daud berpuasa, Esther berpuasa, Daniel berpuasa. Dipraktekkan dalam perjanjian lama. Bahkan Yesus pun berpuasa. Tetapi puasa yang sebenarnya diberikan pemahaman yang baru dalam praktek yang baru, bukan lagi soal saya makan atau tidak makan. Puasa kita sekarang sangat ringan. Tidak makan kenyang dan makan kenyang 1 hari sekali. Dan yang berpuasa wajib 18 tahun sampai 8. Yang 70 tahun sudah mulai, pastor salah. Sampai 60 tahun. Di atas 60 tahun tidak lagi wajib. Kenapa? Dia mau minum, dia punya parastamol, dia punya, jangan. Kau suruh berpuasa nanti dia minum obat, kambuh dia punya asam lambung. 18 sampai 60 tahun sangat ringan. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, ini bukan soal lagi, pastor saya 20 tahun, saya 1 hari ini tidak makan pastor. Apa artinya tidak makan? Apa artinya saya tidak makan 1 hari, tetapi hati saya kenyang dengan kebencian? Maka berpuasa, berdoa, bersedekah pada masa Prapaskah
diberi satu gelar atau titel yang sama, SH. Bukan sarjana hukum. SH yakni segenap hati. Tuhan mengajak kita untuk bersedekah dengan segenap hati. Tuhan mengajak kita untuk berdoa dengan segenap hati. Tuhan mengajak kita untuk berpuasa dengan segenap hati, karena hati tidak dilihat. Maka ketika kita bersedekah, berpuasa, berdoa tanpa dilihat orang, bagaimana hati kita dengan segenapnya melakukan praktek asketis rohani ini, maka Dia yang tersembunyi akan mengganjar membalasnya kepadamu. Kapan itu, pastor? Memang setiap hari, tapi ada masa tertentu. Saat ini, hari ini masa perkenanan itu, hari ini masa penyelamatan itu. Tadi dikatakan di dalam bacaan kedua, camkanlah saat inilah saat perkenanan itu, hari inilah hari perkenanan itu. Saudara-saudari yang terkasih, sebentar akan diberikan penerimaan abu. Bukan di dahi, tapi nanti di kepala. Apa niat yang akan saya serukan di dalam hati? Pribadi lepas pribadi, ketika saya diberikan abu, teringatlah saya, hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Abu kodong ini Tuhan. Tetapi saya yang melekat di alas kaki Tuhan, berharga, diperhitungkan Tuhan, maka saya pada saatnya akan menjadi sungguh berkenan, hidup dan selamat, berkenan dan menang. Semoga demikian.